Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Amir. Awal mula penyebaran COVID-19. Banyak fenomena. Pertama kali terkait COVID-19 yang muncul di luar Cina. Kendati negeri panda dikenal sebagai tempat asal muncul penyakit tersebut. Kesimpulan sejauh ini, analisa para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh, dan seseorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Lonjakan pertama, menurut data pemerintah Cina yang dilihat South China Morning Post, seorang penduduk Provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Status dan pelaporan. Sejak 3 Januari, China telah secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara dan wilayah terkait, dan akhirnya Lembaga Kesehatan Dunia mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada tanggal 30 Januari 2020. Ditafsir dari Quran Surat Al-Maidah ayat 67, Ya ayyuhar rasulu balik ma unaila ilaika mir rabbi wa illam ta'affal fama balagta risallah wallahu yassaminuka minannas innallaha la dalil qaulul kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Apa sih hikmah di balik COVID-19 ini? Di Indonesia, COVID-19 menjadi bencana nasional. Banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, terus berkurangnya finansial, kelaparan di mana-mana, terjadinya tingkat kriminal, dan banyak juga orang yang memutus asa terhadap bencana nasional ini. Hikmah di balik COVID-19, wabah ini mengingatkan kita kekuatan Allah. Kekuatan Allah lah yang menentukan keseluruhan isi bumi ini. Sebagai manusia, kita tidak bisa menentang apa yang sudah diutuskan kepada Allah. Bahwasannya, Allah tidak perlu membuat sesuatu yang besar untuk mengguncang dunia. Cukup dengan makhluk kecil bernama virus, gegerlah seluruh penjuru bumi. Wabah ini juga mengingatkan kita agar tidak sombong. Apalagi saat ini kita sering membanggakan teknologi dan kecerdasan, bahwa kita hidup dalam kecanggihan yang katanya serba bisa dan serba mudah, yang katanya kita dan mereka porak-poranda hanya dengan sebuah virus. Kita bisa belajar dari umat terdahulu yang hidup dalam kecongkokan dan kesombongan, kemudian kalah dengan makhluk kecil ciptaan Allah. Dari sini kita bisa belajar ketika virus corona menghampiri Indonesia, pemerintah membatasi adanya pembatasan sosial berskala besar pada ojek daring. Apa yang kita bisa? Kita tidak bisa melanggar aturan yang telah dibuat. Secanggihnya teknologi, tetapi apabila Allah telah mengirimkan virus ini, maka tidak ada manusia yang berani untuk menantangnya virus ini. Kita harus belajar, secanggih apapun teknologi, kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasannya kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.